Yo, balik lagi sama gue channel Donatin. Dan ya, akhirnya ya hari ini sempet lagi bikin video dan Bitcoin sudah menginjak atau hit lagi di 30.000 dolar. Padahal belum lama ketika orang-orang pengen, atau mungkin kita juga dan di channel ini itu udah saya selalu bilang gitu ya, kalau misalkan area 24 sampai 25.000 dolar, jikalau memang akhirnya si Bitcoin retest atau koreksi ke kisaran situ, itu menjadi salah satu opportunity yang bisa sekali kita pertimbangkan untuk mungkin teman-teman yang belum DCA ya, kesempatan buyback lagi buat yang kemana udah jual dan lain sebagainya. Dan ya nggak perlu waktu yang terlalu lama, dia udah balik lagi ke 30.000 dolar. Jadi sebelum dimulai video ini, saya juga pengen nanya ke teman-teman sekalian, apakah dari teman-teman ada yang sudah DCA lagi, atau sudah buyback lagi, atau sudah melakukan akumulasi, ya bisa dibilang cicil beli lagi lah ya, waktu kemarin itu koreksi-koreksi, dan terutama altcoin yang sudah terkoreksi lumayan dalam, bikin wick cukup dalam, mungkin ada yang pasang jaring, DCA lagi dan lain sebagainya. Bisa tulis di kolom komentar bawah video ya. Oke, jadi kemarin terakhir itu pembahasan ini 2 hari yang lalu ya, Bitcoin dan juga Chainlink. Sebelumnya ada BNB dan juga Shiba Inu. Jadi hari ini itu akan pembahasan untuk si Bitcoin dan juga Dogecoin ya guys. Dan ya, ini sedikit reminder untuk malam ini ada beberapa news event penting seperti initial jobless claim di sekitar jam setengah 8 malam. Kemudian ada existing home sales ini jam 9 malam. Kemudian ada Fed Chair Powell testify ini jam 9 malam ya. Kemudian ada crude oil inventory jam 10 malam. Jadi bisa di-prepare untuk beberapa news event penting untuk malam ini ya. Mungkin bisa berpengaruh ke pergerakan market, khususnya memang selain data-data itu ada FOMC testify dari kakek Powell teman-teman ya. Jadi bisa di-prepare, ini intermezzo aja buat teman-teman sekalian. So ya, jadi ada speech juga dari kakek Powell ya, yang isinya memang dia itu sudah lebih lah ke arah positif atau adanya sinyal positif untuk stablecoin ke depannya. Dan itu menjadi salah satu faktor juga akhirnya market itu lebih bergairah, khususnya market cryptocurrency. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Apakah memang ini adanya tanda-tanda untuk akhir dari bear market dan slow but sure lah ya menuju ke bull market kembali, atau bagaimana? Menurut teman-teman bagaimana ya? Bisa ditulis di kolom komentar bawah video ini. So ya, jadi ini dulu pembahasan kita. Akan melanjutkan untuk si Bitcoin secara daily time frame. Nah, secara dailynya memang ini pembahasan yang beberapa kali sudah saya bahas, dan ya bisa dibilang udah lumayan bosen lah ya, udah sekitar 2 bulan yang lalu. Semenjak waktu dia masuk ke fase koreksinya ini di bulan April Mei lah. Masuk di April Mei ini udah kita bahas terus. Dan akhirnya ini memang terdiri dari 5 wave ya. Di sini 1 2 3 4 dan 5 finishing wave 5-nya, dimana memang saya pribadi ekspektasikan di box warna orange ini. Ini di sekitar 24.500-an sampai 25.200-an dolar. Dan ya, sini udah ke achieve, dan ya ini mungkin akan coba saya hapus dulu wave count-nya. Dan ya, kemarin itu ada saya infokan apakah ketika memang dia ini mantul dan mampu break, at least harus mampu break dari 2 area ini, box kuning dan box merah ini, di sekitar 26.700-an dan di 27.300-an dolar. Ini udah mampu di break, dan ya kita biasanya kan lihat at least dia retest dulu. Dan ternyata di sini belum dikasih retracement ya. Either dia di sini another rejection atau dia mendapatkan retrace dulu untuk lanjut naik. Malah dia dibablas di sini ya, kayak jalan tol di pump gini ya, ini lewat terus area target ini juga lewat lagi teman-teman, sebelumnya menjadi area support resistance juga. Kemudian area ini juga lewat gitu ya. Dan ya somehow dia ketahan at least di sekitar area ini teman-teman, karena close candle masih di bawah secara daily di sekitar area ini teman-teman ya. Somehow dia masih ketahan di sekitar 30.200-an dolar ini, dia masih ketahan. Closing candle ini masih di 30.000 berapa nih, 30.007 dolar lah. Bisa terlihat adanya tail candle walaupun tidak terlalu panjang, tapi at least di situ kita lihat oke, berarti pumping atau buying power-nya itu mulai ketahan di situ, dan adanya orang-orang yang nunggu ya untuk berjualan di situ, dimana itu adalah swing high pada pergerakan di bulan April 2023 ya. Jadi dia visit ke sekitaran situ, ada dong orang-orang nanti ke sini lagi gue jual lagi lah gitu ya. Jadi ada aja, dan ya kita bisa lihat di sini dari tail candle yang muncul. Nah, memang mengacu pada beberapa rilis data dan juga testify malam ini. So, yang perlu kita perhatikan adalah di sini kita bisa lihat juga beberapa area istilahnya zonasi support resistance sebelumnya. Plus juga kita bisa gunakan bantuan kakek Fibo secara daily dari swing low ke swing high-nya dia yang terakhir potensinya. Dan ya kita bisa mendapatkan beberapa golden ratio untuk si
Sebentar nih, coba akan saya hapus dulu. Nah di sini ya untuk secara daily time frame-nya, at least seperti yang terdekatnya lah di retracement 0,3. Jadi kalau misalkan pun dia menghampiri secara perlahan di sekitar area ini, secara zonasi juga kita pun dapat, maka ini menjadi salah satu area yang ideal lah, at least untuk si Bitcoin ini melakukan fase koreksinya terlebih dahulu. Setelah dia mampu break ya pump, kemudian ya mungkin di sini dia retracement dulu ya, membuat range, kemudian another break lagi ya. Jadi ini menjadi area pantauan untuk teman-teman sekalian, atau memang dia mengacu pada rilis data malam ini positif lagi nih. Positif lagi dia bisa ngejar kisah berapa bro di sini? Dua area next target itu di sekitar 31.400-an, kemudian di 32.000 dolar ya. Jadi bisa dipantau ketika memang hasil nanti malam ini positif, maka ya bisa aja ngevisit ke beberapa area resisten ini. Nah, ini menjadi area pantauan untuk bisa aja dia akhirnya mendapatkan rejection sebelum dia mungkin koreksi lagi gitu ya teman-teman. Nah, jadi palingan itu dulu karena beberapa news event yang tadi juga sudah saya sampaikan. Jadi ini untuk perspektif Bitcoin secara daily time frame berikut dengan beberapa pertimbangan dan juga areanya. Next, ini untuk secara time frame 4 jam. Secara time frame 4 jam pun ini clear banget ya. Dari sini ada channelnya atau falling wedge-nya, dia udah mampu break, dan ya di sini kita bisa lihat mulai ketahan lah di sini. Tinggal nanti kita lihat menjelang nanti malam apakah memang seperti sebelumnya, seperti di sini nih. Dia cuman sekedar create base aja, at least di sini dia create base sideway doang, akhirnya mampu break lagi untuk lanjut naik, atau akhirnya memang dari area sini dia perlahan melakukan koreksinya dulu, yang mungkin di sini membuat range lagi, mampu break untuk lanjut naik. Ya, bisa beberapa kemungkinan yang terjadi. Balik lagi, ya menunggu nanti malam dan reaksi market seperti apa, baru kita bisa melihat lebih lanjut. Cuman yang penting kalau misalkan kita lihat di sini memang dia lagi ketahan nih di swing high terakhir. Ya kalau kita lihat the bigger picture-nya, dan mulai ketahan lah. Ya at least mungkin ya bisa menunggu nanti malam lah teman-teman. Kalau memang nanti malam benar dia malah terlanjut koreksi, ya bisa dipantau beberapa area target yang tadi sudah saya sampaikan, ataupun malah dia melanjutkan penguatan atau kenaikannya pun ini bisa dipantau secara daily-nya beberapa area next targetnya untuk si Bitcoin. Meanwhile kalau kita lihat secara time frame yang lebih kecil seperti time frame 1 jam contohnya, kita bisa lihat ya di sini dia cuman create base aja ya, nih create base seperti triangle pattern, lanjut naik lagi, dan di sini juga ya, di sini kalau kita perhatikan di sini juga mendapatkan sebuah divergent nih secara time frame 1 jam. Ini untuk RSI-nya, kemudian untuk bagian top dari price action ya. Jadi bisa di prepare ketika memang di sini adanya divergent ya, at least dia bisa aja koreksi, nge-visit atau testing di EMA 21 dan 34 secara time frame 1 jam ya. Baru nanti kita lihat apakah di sini masih mendapatkan reaksi untuk lanjut naik, atau malah dia at least cuma tersideways aja. Berarti pelaku pasar overall menunggu nanti malam ya terjadi seperti apa. Jadi palingan itu yang bisa saya update untuk si Bitcoin secara hourly maupun daily time frame berikut juga dengan beberapa area. Oke guys, jadi ini lanjut untuk Doge ya secara daily-nya. Jadi Doge juga beberapa kali ada saya bahas. Di sini juga adanya trendline support ya untuk si Doge secara daily. Di sini sebelumnya ini di testing pada bulan Juni 2022, kemudian ada Oktober 2022 dan 10 Maret 2023, and then akhirnya beberapa kali di testing lagi pada bulan Juni, awal Juni 2023. Nah, kemarin itu juga sempat saya sampaikan ketika memang di sini berangsur turun dan melihat kondisi Bitcoin yang lebih bisa dibilang adanya chance lagi lah untuk lanjut turun ya, koreksi ke sekitar 24-25 ribu dolar. Maka di sini ketika memang perlahan dia naik, adanya potensi untuk penurunan lebih lanjut untuk si Doge. Dan ya akhirnya dia terbreakdown dan retest ke beberapa area, bahkan di swing low sebelumnya ini bahkan jebol juga nih. Ya bikin tail candle atau jarum nakal tuh panjang teman-teman. Ini bahkan sampai 0,053 dolar untuk si Doge secara daily time frame. Akhirnya di sini closingnya di atas, perlahan dia baru naik lah ya, istilahnya nyusul juga dengan pergerakan si Bitcoin. Dari sini dari lowestnya dengan highest-nya dia ini udah sekitar 30% teman-teman kenaikannya. Ya mungkin teman-teman ada yang pantau untuk Doge, ada yang melakukan DCA dan lain sebagainya di spot market ya, mungkin sudah lagi floating profit ataupun yang nyangkut plus juga DCA ke bawah. Jadi average-nya itu lumayan lah keturunnya teman. Sekarang dia lagi testing terhadap EMA 2134 plus juga trend support ini yang become resistant, dan juga di sini zonasi nih, box putih ini yang saat tanda dengan warna merah juga sebelumnya menjadi area resisten dan support, dan sekarang lagi di testing. Ini balik lagi menjadi area yang benar-benar krusial untuk Doge.
So, kalau misalkan teman-teman balik lagi mau lihat untuk Doge back to bullish ataupun mengakhiri masa downtrend secara daily ini menjadi area krusial dan yang harus mampu di break sama si Doge. At least kurang lebih seperti ini, mampu break ya. Kemudian retrace berarti kan reclaim terhadap trendline support ini dan juga zona sini untuk dia bisa at least lanjut naik lagi dan mampu break dari range area waktu dia bikin range ini. Sebentar nih, coba akan saya tandain dulu biar teman-teman nggak pusing ya. Di sini area swing high di sini ya, waktu dia sideway di sini kemudian lanjut turun kan. Nah di sini harus mampu di break juga, reclaim juga. Berarti PR-nya untuk Doge 2. Pertama area ini dulu, ini di sini, ini di sekitar 0,0689 dolar, itu yang pertama. Lalu kedua di sini ya, lalu kedua di area sini nih, ini di sekitar 0,0739 dolar. Jadi ini menjadi dua area target yang harus mampu di break sama si Doge secara daily. Ya baru ngevisit next target. Ini di sekitar 0,077 sampai 0,0797 dolar untuk si Doge secara daily time frame-nya. Ya. Jadi balik lagi buat teman-teman untuk yang nanya gimana nih Doge, area berapa yang krusial yang harus mampu direkam sama si Doge? Ini dulu ya, beberapa area krusialnya sudah saya sampaikan. Meanwhile kalau misalkan teman-teman mau lihat untuk secara lower time frame-nya, kita bisa lihat di time frame let's say seperti 1 jam. Jadi katakanlah kalau misalkan si Bitcoin nanti koreksi dulu, berarti kan area berapa nih yang bisa dipantau untuk Doge? Area berapanya ini akan saya tandain dulu. Pertama di sini. Ya di sini dulu. Terakhir dia create base sebelum mengangkat lagi harganya. Ini di sekitar 0,0651 sampai 0,0654 dolar. Ya, next lagi bawahnya baru di sini 0,0626 sampai 0,064 dolar ya untuk si Doge. Jadi kalau misalkan pun dari sini dia belum mampu reclaim, malah di sini koreksi secara korektif. Nah ini menjadi dua area pantauan yang bisa dipertimbangkan lah mungkin untuk teman-teman yang nanyain untuk target koreksinya si Doge, bisa visit ke beberapa area bawahnya atau tahanannya dia lah ya. Jadi ini untuk Doge, untuk pertimbangannya dan juga untuk resistannya tadi juga sudah saya sampaikan sebagai syarat yang harus mampu di reclaim untuk si Doge back to bullish. Jadi palingan itu update untuk Doge dan juga untuk si Bitcoin. Semoga bisa terbantu buat teman-teman sekalian dan sampai jumpa untuk next video. Selamat profit.